Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di pertemuan kita yang ke-9. Nah, pada mata kuliah ini kita laksanakan secara asinkron. Nanti teman-teman bisa mengakses video ini di kanal YouTube atau di link drive yang mungkin nanti akan saya bagikan. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang model bisnis Islami. Ya, jadi karena mata kuliah kita itu berbasis syariah entrepreneurship gitu kan. Jadi kita asumsikan bahwa bisnis yang akan kita bangun itu merupakan bisnis yang membawa keberkahan dan juga berkelanjutan. Ya, jadi model bisnis Islami ini nanti tidak hanya menekankan pada aspek keberlanjutan ekonomi ya teman-teman semuanya, tetapi juga menekankan pada keberkahan spiritual. Nah, Nabi Muhammad pun beliau sudah mencontohkan bahwa berdagang, ya kan, melakukan kegiatan perekonomiannya itu dengan berdagang. Nah, jadi teman-teman nanti diharapkan setelah mempelajari materi ini itu bisa menjadi seorang entrepreneurship yang tidak hanya mengandalkan pada melamar pekerjaan, tetapi bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Itu jadi bisa menciptakan nilai ekonomi yang menganut pada prinsip-prinsip syariah. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas ya tentang prinsip-prinsip syariah, diantaranya menjunjung tinggi nilai kejujuran, kemudian tanggung jawab sosial, keadilan antara pembeli dan juga ada antara penjual, serta kita ketika melakukan bisnis itu selalu menyeimbangkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Jadi tidak hanya mementingkan urusan dunia saja dengan cara mendapatkan keuntungan yang banyak, gitu kan. Nah, prinsip dasar bisnis Islami ini yang pertama kita harus menghindari riba, teman-teman ya. Jangan sampai karena kita terlalu fokus kepada aspek peningkatan nilai ekonomi sehingga kita lupa akan hal-hal seperti riba. Kemudian ketidakjelasan, subhat atau ghuror ya, sesuatu itu kalau tidak jelas hukumnya usahakan tidak digunakan. Kayak misal kita membeli bahan ayam untuk kita gunakan proses produksi. Nah, kita nggak tahu nih ayam yang kita gunakan itu ayam yang halal atau yang tidak gitu kan. Nah, kalau misalkan kita ragu, sebaiknya kita hindari. Kita cari ayam yang halal. Nah, kemudian ada maisir atau judi atau spekulasi, kita hindari hal-hal seperti ini. Jadi produk dan aktivitas kita yang kita lakukan itu benar-benar halalan dan thayyiban gitu. Sehingga produk kita nanti bisa membawa manfaat gitu. Nah, salah satunya yang akan saya kenalkan di sini itu adalah bisnis model kanvas berbasis syariah atau BMC ya. Nah, di dalam BMC ini itu memuat beberapa poin penting ya teman-teman. Di antaranya adalah value proposition. Nah, di sini harus mengangkat pada produk yang kita gunakan itu adalah produk halal, etis, dan aspek bermanfaat. Nah, kemudian ada opsi customer segment, di mana customer-nya ini nanti muslim atau non-muslim yang peduli halal. Nah, nanti bisa kita tetapkan di sini. Kemudian ada channels atau distribusi etis dan transparan, di mana kita mendistribusikan produk kita. Kemudian ada customer relationship, yakni layanan jujur dan maslahat. Jadi bagaimana seorang entrepreneur itu melayani pembeli dengan jujur untuk mendapatkan maslahat bersama. Kemudian ada revenue streams, di mana revenue stream ini mengangkat nilai-nilai proses penjualannya itu tanpa riba dan tanpa spekulasi. Nah, jangan sampai kita itu menjual produk terus memasukkan unsur-unsur spekulasi seperti kalau makan atau minum produk saya, nah nanti dijamin langsung kenyang selama seharian. Nah, ini kan masih bersifat spekulatif ya, karena kan setiap orang metabolismenya berbeda-beda. Ada kemungkinan ketika makan produk itu malah tambah lapar gitu. Kemudian key resources, nah jadi kita menggunakan bahan-bahan mentah yang kita gunakan itu bersumber dari
bahan-bahan yang halal dan juga berkah. Nah, dari mana kita tahu kalau bahan yang kita gunakan itu halal? Ya dari misal ada sertifikatnya atau di dalam kemasannya itu sudah ada labelnya gitu. Nah, produk selanjutnya adalah key activities, di mana operasionalnya itu sesuai dengan syariah. Bagaimana kita memperlakukan penjual, kita menyapa, kita berkata jujur, mengatakan apa adanya tentang informasi produk. Nah, seperti itu. Kemudian ada key partner, yakni mitra halal dan beretika. Jadi, ketika kita melakukan proses jual beli atau kita sedang mengajak pembeli gitu kan untuk membeli produk kita. Nah, itu usahakan etikanya itu harus etika yang baik gitu. Jangan sudah menawar atau ngobrol panjang lebar tentang informasi produk kita, terus ujung-ujungnya nggak jadi beli. Nah, itu kita juga harus tetap legowo gitu. Jangan sampai kita nanti menjadi marah, harus kita mengatakan hal-hal yang tidak pantas gitu. Kemudian ada cost structure, yakni pengeluaran etis zakat sosial. Ini dimaksudkan bahwa ketika kita mendapatkan keuntungan yang besar gitu kan. Nah, usahakan kita selalu mensisihkan sebagiannya itu untuk berzakat atau untuk membantu sesama. Karena di dalam harta yang kita peroleh itu ada hak atau milik orang lain, di mana haknya itu bisa kita salurkan dalam bentuk zakat atau kegiatan sosial yang lainnya gitu. Nah, ini adalah contoh MBC ya, atau bisnis model canvas. Nah, jadi di dalam satu lembar gitu kan, atau satu template ini itu terdapat beberapa poin-poin yang sudah saya sampaikan tadi. Ada key activitiesnya, kemudian ada key resources, ada key partnership, value proportion, channels, dan lain sebagainya. Jadi kita tulis semuanya di sini. Key partnership. Nah, siapa key partnership di sini? Nah, kita list. Kemudian cost structure. Nah, berapa biaya yang kita butuhkan? Kemudian ada channels. Channels ini kira-kira mitra kita siapa aja? Nah, ditulis di sini sama customer segment di sini. Jadi gambaran model bisnis kita itu tampil dalam satu layar gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan proposal bisnis yang sudah teman-teman kembangkan di pertemuan selanjutnya itu kan seperti model makalah ya, lembar-lembaran gitu dan lebih detail. Nah, kalau ini lebih fokus kepada poin-poinnya. Jadi dalam satu lembar itu terdapat beberapa poin, di mana poin-poinnya itu diturunkan atas beberapa aspek yang ada di contoh seperti ini. Jadi lebih singkat dan padat gitu, tidak ada penjelasan yang bersifat naratif gitu ya. Nah, jadi teman-teman nanti silahkan kalian beropini terkait dengan model bisnis canvas itu cocok nggak diimplementasikan atau dikembangkan oleh Gen Z sekarang. Nah, menurut kalian seperti apa? Silahkan kalian beropini di kolom komentar dengan menyertakan nama, NIM, dan kelas kalian serta opini kalian. Singkat, padat, dan jelas aja. 3-5 kalimat sudah cukup. Gitu ya teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang selanjutnya itu tentang sumber pendanaan halal. Nah, bisnis kalian ini nanti dananya dari mana? Apakah dari self financing, ya ini dari uang kalian atau mungkin tabungan kalian, atau mungkin ada orang yang memberikan pendanaan gitu kan, atau pengelola memberikan dana gitu, terus nanti bagi hasil, entah itu orangnya itu adalah saudara kalian ataupun dari partner yang lain gitu, atau musyarakah, kemitraan modal bersama gitu, atau crowdfunding yaitu melalui sebuah platform halal, atau bisa juga dari pembiayaan lembaga keuangan syariah gitu. Jadi nanti ada beberapa pilihan sumber pendanaannya. Nah, selanjutnya adalah strategi harga sesuai dengan prinsip Islam. Jadi, dalam menetapkan harganya itu harus adil dan transparan. Jangan kebangetan gitu ya mengambil untung gitu. Karena kita tidak boleh mengambil untung yang terlalu banyak, itu nanti jatuhnya kepada eksploitasi konsumen. Sehingga kita mengurangi hal-hal tersebut. Pun kalau misalkan harga terlalu tinggi,
Nah, itu nanti juga akan kalah saing dengan yang lainnya gitu. Jadi kalian bisa menyesuaikan harganya itu dengan nilai manfaat produk. Kalau memang manfaatnya tidak terlalu besar atau signifikan, ya silahkan menetapkan harga yang sesuai dengan nilai manfaatnya itu. Kemudian kita juga bisa menerapkan diskon dan promosi juga harus jujur secara proporsional. Nah, ada kalanya setiap hari Jumat, misal kita tetapkan berupa hari Jumat berkah dengan diskon 50%, atau setiap pembelian berapa piece produk nanti mendapatkan gratis apa, seperti itu. Itu merupakan salah satu strategi. Nah, kemudian contoh tadi kasus, nah di Indonesia ini kan banyak ya startup halal yang sukses. Nah, bisa di bidang fashion gitu kan, seperti produk-produk banyak lah. Saya tidak mau sebut merek di sini. Intinya teman-teman pasti sudah tahu ya, produk-produk berbisnis Islami seperti baju, gamis atau jilbab itu kan banyak sekali. Nah, tantangannya apa? Tantangan dan peluang bisnis Islami ini yang pertama adalah literasi keuangan syariah rendah. Nah, jadi masih banyak para pembisnis itu atau entrepreneurship itu mereka masih awam terhadap keuangan syariah itu seperti apa, regulasinya itu bagaimana gitu. Nah, sehingga peluang apa yang bisa muncul di sini? Nah, kita bisa menciptakan peluang halal global dengan membawa brand halal itu ke ranah nasional itu. Dan juga kita juga bisa berkolaborasi dengan mitra-mitra atau lembaga yang berbasis syariah. Ya, jadi kesimpulannya, bisnis Islami ini bisa mengintegrasikan spiritualitas dan profesionalisme. Nah, di mana model bisnis syariah ini nanti bisa memastikan terjaganya nilai-nilai keadilan dan juga keberlanjutan. Sehingga pengusaha muslim itu perlu inovatif dalam menjalankan bisnisnya tanpa harus meninggalkan nilai-nilai yang syariah. Oke, ini beberapa referensi yang bisa kita ambil atau yang menjadi panduan saya. Oke, terima kasih teman-teman. Silahkan setelah selesai menonton video ini bisa langsung mengerjakan tugas dari saya, yakni meninggalkan opini kalian di kolom komentar. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.